Semuanya dibuat terkejut di luar dugaan. Giovanna Milana tiba-tiba ungkap hal mengejutkan ini soal Megawati dan dirinya semasa di Red Spark. Di tengah sorotan publik atas keputusan kontroversial Federasi Bola Voli Korea Selatan KOFO yang tak memasukkan Megawati Hangestri dalam daftar Best Seven V-League, dukungan terus mengalir untuk pemain asal Indonesia tersebut. Salah satu yang paling menyentuh datang dari mantan rekan setim sekaligus sahabat dekatnya Giovanna Milana. Giovanna yang kini bermain di Amerika Serikat bersama Atlanta Volleyball Club dalam kompetisi League One Volleyball Love, tak tinggal dia melihat bagaimana Megawati diperlakukan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Gia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem Liga Korea yang dinilainya tidak manusiawi dan memberi semangat penuh kepada Megawati. Saya nggak bisa diam melihat apa yang terjadi sama Mega. Dia main luar biasa musim lalu, bahkan 2 kali MVP ronde, bawa tim ke final, statistiknya top. Tapi dia nggak masuk Best Seven, ujarnya. Gia menyebut bahwa ketidakadilan terhadap Megawati bukan hanya soal statistik semata, tapi juga cerminan bagaimana sistem liga memperlakukan pemain asing. Mega itu bukan sekadar pemain asing yang datang cari pengalaman. Dia ikon, dia inspirasi, tapi ketika saatnya apresiasi datang, dia dikesampingkan. Itu menyakitkan. Ketika ditanya apakah ia pernah merasakan perlakuan serupa, Gia tidak ragu menjawab, "Tentu saya mengalami itu sendiri. Di Red Spark saya merasa seperti bukan bagian dari tim secara emosional. Saya tampil, saya cetak poin. Tapi saat saya cedera atau down secara mental, nggak ada ruang untuk itu. Kami hanya dilihat sebagai aset, bukan manusia. Saat saya pergi nggak ada perpisahan. Nggak ada ucapan terima kasih. Bahkan fans tahu saya pergi begitu saja. Padahal saya pikir saya sudah memberikan semuanya di sana." Tambahnya, ia sempat mengunggah komentar pedas di media sosial beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa para pemain diperlakukan seperti aset. Meski unggahan itu kini telah dihapus, dampaknya sudah menyebar luas. "Saya hapus bukan karena saya menyesal, tapi karena saya tahu kadang kebenaran terlalu keras untuk sebagian orang. Tapi yang saya tulis waktu itu benar, dan saya tetap berdiri di balik kata-kata saya." Mengenai hubungan pribadinya dengan Megawati, Gia tak bisa menyembunyikan rasa hormat dan kekagumannya. "Mega itu salah satu pemain terbaik yang pernah main bersama saya. Tapi lebih dari itu, dia juga pribadi yang rendah hati, kuat dan punya hati yang besar. Saya ingat banget waktu saya lagi mental breakdown, dia yang pertama peluk saya dan bilang, 'Gak apa-apa Gia, kita bareng-bareng di sini,' ujarnya." Gia juga menegaskan bahwa apa yang dialami Megawati hari ini menjadi cerminan realitas dunia voli profesional yang seringkali tidak ramah terhadap pemain asing, terutama yang datang dari negara non-elit. Kalau Mega orang Korea atau mungkin dari negara yang lebih sering dapat sorotan media, saya yakin dia udah masuk Best Opposite. Mungkin mereka pikir dia nggak akan protes. Tapi lihat sekarang dunia protes untuk dia. Soal rumor dirinya akan kembali ke Red Spark menggantikan Vanja Bukilik yang cedera, Gia tersenyum tipis. "Saya dengar rumor itu, tapi setelah semua yang terjadi, saya pikir saya sudah menutup bab itu. Saya menghormati semua yang pernah saya alami di Korea. Tapi sekarang saya di tempat yang lebih sehat, secara mental dan profesional." Tambahnya, kini Gia menikmati kebebasan dan penghargaan sebagai bagian dari Love Liga profesional baru di Amerika yang menurutnya lebih manusiawi. "Di sini kami dilibatkan dalam keputusan. Kami didengar. Kami bukan cuma angka di statistik. Saya harap suatu hari semua pemain voli dimanapun bisa merasakan itu." Di akhir wawancara kami meminta Gia untuk menyampaikan pesan langsung kepada Megawati, dan jawaban Gia begitu tulus, hingga membuat suasana wawancara sempat hening sejenak. "Mega, kalau kamu baca ini tahu ya, kamu nggak sendirian. Kamu hebat, kamu pantas dapat lebih dan kamu akan dapat itu. Dunia lihat kamu. Saya lihat kamu terus bermain dengan hati, karena itu yang bikin kamu berbeda." Tutupnya. Giovanna Milana dan Megawati Hangestri, 2 nama, 2 kisah, 1 suara perlawanan terhadap sistem yang kadang lupa bahwa di balik prestasi ada manusia yang layak dihargai bukan karena angka, tapi karena perjuangannya.
Megawati legowo kalah saing dari Giselle Silva. Warisannya memang tak cukup diwakili titel oposite terbaik Liga Voli Korea saja. Megawati Hangestri Pertiwi tidak terlalu mempermasalahkan lepasnya penghargaan oposite terbaik di Liga Voli Korea. Warisan yang ditinggalkan memang lebih besar dari sekadar pengakuan. Kontroversi mengelilingi daftar Best 7, alias 7 pemain terbaik untuk tim impian Liga Voli Korea pada musim 2024-2025. Tidak ada nama Megawati dalam hasil yang diumumkan saat upacara penghargaan pada Senin, 14 April 2025, di Seoul, Korea Selatan. Satu tempat untuk penghargaan oposite terbaik didapat oleh Giselle Silva, ujung tombak tim GS Chalters Seoul Kicks. Silva memang menjadi oposite tersubur pada musim reguler Liga Voli Korea dengan 1008 poin, sedangkan Megawati menorehkan 803 poin, posisi ketiga. Pemain asal Kuba tersebut juga memimpin dalam ukuran lain, yaitu catatan servis edge, sedangkan Megawati paling baik dalam rasio serangan sukses. Perlu ditekankan, Best 7 Liga Voli Korea ditentukan berdasarkan performa pemain sepanjang musim reguler. Voting juga digelar setelah musim reguler berakhir. Meski begitu, pro dan kontra juga bisa dimaklumi karena porsi subjektivitas yang sedikit lebih besar dengan 60% penilaian diambil dari hasil voting. Pertama, pencapaian Megawati bareng Red Sparks, peringkat 3 dan 13 kemenangan beruntun, lebih mentereng daripada Silva dan GS Chalters, peringkat 6 dan 14 kekalahan beruntun. Kedua, konsistensi Megawati lebih baik dengan 2 kali penghargaan pemain ronde sedangkan Silva hanya sekali dan itu pada putaran terakhir, saat Red Sparks mulai menyimpan skuad inti. Seperti dilansir dari Kompas.com, pemain jebolan klub Bank Jatim tersebut memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Yaitu kan rezeki. Kita gak tahu rezeki kita yang mana. Aku juga gak tahu, jadi legawa saja. Ucap Mega setelah audiensi dengan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Selasa, 15 April 2025. Kendati tidak dinobatkan sebagai oposite terbaik ataupun pemain terbaik, kiprah Megawati pada musim keduanya di negeri ginseng tetap membanggakan. Performa Megawati yang makin berkembang makin mengubah anggapan publik Korea mengenai kuota khusus untuk pemain Asia yang semula diragukan. Sudah menghapus keraguan karena musim pertamanya. Ledakan Megawati pada musim kedua menimbulkan opini baru bahwa pemain kuota Asia kurang diapresiasi dalam gaji. Tidak adil pemain kuota Asia hanya menerima setengah gaji pemain asing dan setengah gaji 10 pemain lokal terbaik. Demikian tajuk pemberitaan media Korea, Segie, pada 23 Januari lalu. Dalam opininya Segie menulis, performa Mega adalah yang terbaik di antara pemain lokal, asing, dan kuota khusus Asia dalam rasio terhadap gaji dan nilai terhadap uang. Standar gaji pemain kuota khusus Asia dan pemain asing memang sudah diatur dalam regulasi Liga Voli Korea sehingga tidak ada ruang untuk negosiasi. Desakan untuk merubah aturan perekrutan pemain asing kian menggema, termasuk untuk level kompetisi yang muaranya adalah kualitas pool pemain bagi timnas Korea sendiri. Satu gagasan yang muncul adalah diberlakukannya skema free agent alias bebas transfer, seperti yang dinikmati pemain lokal Korea. Tidak perlu undian untuk bisa memilih, tidak perlu seleksi demi menarik lebih banyak pemain, dan batasannya hanya aturan pembatasan pengeluaran tim untuk gaji seluruh pemainnya. Peninggalan berharga Megawati lainnya kenangan tidak terlupakan berkat perjuangan hebat untuk mengalahkan kemustahilan bersama Red Sparks. Tim asuhan Ko Hye-jin sungguh berhasil untuk berjuang hingga akhir setelah tak hanya lolos ke final, tetapi memaksanya berlangsung penuh hingga pertandingan kelima. Padahal, mereka bak melawan satu negara karena melawan Incheon Hankook Live Pink Speeders dengan ikon voli Korea, Kim Yeon-kong, di dalamnya dan ingin juara sebelum pensiun. Selain itu, badai cedera sejak putaran terakhir musim reguler, membuat hampir semua pemain Red Sparks bertanding sambil menahan rasa sakit, tetapi semuanya itu dilalui. Red Sparks pun hanya berjarak 2 poin dari sebuah dongeng, karena laga penentuan tuntas dengan skor 15-13 pada set kelima. Megawati menjadi pencetak poin terbanyak di babak final meski lututnya bengkak dan memaksa tampil hingga akhir meski kondisinya sempat diragukan. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks tidak bisa berhenti berterima kasih.